Ini gimana ya? Aku mulai aja kah? Udah ada crack ya. Udah, aku mulai. Sepi bener. Oke, aku mulai aja ya sesinya. Halo teman-teman semua, terima kasih udah join di acara sharing session. Hari ini kita mau belajar tentang yang namanya product management ya. Boleh. Yang teman-teman mau join di Discord juga boleh, via Instagram juga boleh. Aku live juga soalnya di Instagram. Oke, kalau layarku share screen-nya udah aman, aku mulai ya. Oke. Pertama-tama aku ingin bertanya nih untuk teman-teman, terutama yang pernah apa ya? Entah itu entrepreneur atau punya bisnis atau pernah mengembangkan suatu produk atau service yang ingin dijual gitu. Jadi em, menurut kalian nih apa sih definisi produk itu sendiri itu apa sih? Boleh deh. eh Coba dong ada yang volunteer satu. Kira-kira apa nih? Apa sih kan orang-orang selama ini suka jualan tuh. Apa jualan produk apa? Produk itu sendiri tuh apa sih? Kenapa dia bisa dijual? Dong. Oke, siapa tuh? Boleh-boleh open mic. Ayo dong guys. Produk itu apa sih? Ini aja gak apa-apa. Sesuai kata-kata definisi sendiri deh. Ya udah deh aku minta. Oh, ini Mufid udah typing nih di chat. Apa nih Mufid? Produk. Ada yang nanya, ini di Discord Fristisang. Iya, di Discord di meja hijau ya, meja hijaunya Kelurahan Sukamaju Growth Space. Linknya ada di storyku yang sebelumnya. Ini ada yang nanya di Instagram. Oke. Suatu hasil dari raw material menjadi finished goods. Oke. Jadi si raw material ini mengalami suatu proses sehingga dia itu menjadi sebuah sesuatu yang jadi gitu ya, produk jadi gitu kan ya, sesuatu yang jadi. Oke, ada lagi nggak yang mau nge-share? Apa sih definisi produk? Kak Feli deh, Kak Feli, bantuin aku dong. Bisa open mic kah? Produk, apa itu produk? Menurut, oh masih di kantor. Oke, 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 siap, siap, siap. Siapa nih? Siapa yang bisa, kaulan, kaulan. Apa kaulan? Produk kaulan. Kira-kira. Nggak apa-apa, nggak ada salah, nggak ada benar. Produk adalah sesuatu yang kita konsumsi dan pakai sehari-hari. Bisa Sesuatu yang kita konsumsi berusaha, dan bisa pakai tangible, sehari-hari. bisa intangible. Bisa tangible, bisa intangible. Cakep. Jadi ada tadi dari hasil jawaban yang aku dapat itu ada suatu hasil dari raw material yang mengalami proses terus menjadi sesuatu yang finish bisa dipakai. Terus yang kedua dari Mbak Wulan adalah sesuatu yang kita konsumsi, entah itu tangible atau intangible. Oke, itu juga mantap. Ada lagi kah yang lain? Satu lagi deh. Boleh ngetik atau open mic terserah. Tapi kalau nggak ada nggak apa-apa. Aku lanjut aja. Makasih banget Mufid dan Mbak Wulan yang sudah bervolunteer untuk menjawab. Jadi ini tuh definisi produk itu sangat-sangat luas. Ini aku cuman ngambil sebagai gambaran besar aja ya. Jadi menurut The Economic, produk itu adalah sesuatu yang bisa ditawarkan untuk menjadi yang dijual gitu ya, offer for sale gitu ya. Dan itu bisa berupa service atau suatu item atau suatu barang ya kayak gitu. Bisa fisikal, bisa virtual, atau bisa dalam bentuknya tuh
cyber form dalam bentuk cyber internet kali ya dalam bentuk service seperti itu. Terus juga setiap produk itu dibuat dengan menggunakan suatu biaya gitu ya. Suatu biaya itu keluar untuk membuat produk kayak gitu. Dan setiap item itu dijual dengan suatu harga tertentu. Dan harga tertentu ini bisa eh, bergantung kepada si pasar yang ada. Jadi pasar yang menghargai suatu produk ini harganya berapa. Dan juga kualitasnya dan segmen marketingnya tuh siapa itu juga yang bisa nentuin harganya. Kan kadang ada yang nyasarnya ke atas, ada yang nyasarnya ke bawah. Itu juga bisa menentukan harga. Dan juga produk itu katanya tuh punya yang namanya life cycle. Tapi secara garis besar apa yang dijawab oleh Mufid dan Baulan kurang lebih masuk ya ke sini. Jadi sesuatu yang mengalami proses dan diproses sedemikian rupa dengan menggunakan suatu biaya atau cost sehingga bisa dikonsumsi orang gitu loh intinya ya. Dan dihargai dengan suatu harga, harga berupa uang dan itu bisa dalam bentuknya tangible atau intangible berupa service, barang, sesuatu yang bisa dipegang ataupun bahkan sesuatu yang bentuknya cuma cyber aja gitu, internet. Oke. Nah, ini pertanyaan lagi. Menurut kalian, menurut teman-teman, produk yang bagus itu produk yang bagaimana ya? Produk yang seperti apa? Produk yang bagus. Suatu produk bisa dikatakan sebagai produk yang bagus atau sukses gitu ya intinya ya. Produk yang sukses itu produk yang seperti apa kira-kira? Ngetik boleh yang nggak bisa open mic ngetik boleh ya di chat ya. Aku open kok chatnya. Boleh boleh. Yang di Discord boleh, yang di Instagram boleh juga jawab kalau mau. Produk yang bagus itu produk yang seperti apa atau produk yang bagaimana? Produk apa sih yang pengen kalian beli gitu? Apa sih produk yang menurut kalian tuh kayak, wah worth it nih gue beli segini gitu. Wah nggak apa-apa lah segini mah bagus gitu. Atau enggak, nih produk bagus banget gitu. Apa sih yang bikin kayak gitu? Oke, Kak Feli, untuk memenuhi kebutuhan. Oke. Baulan, desain bagus, daya tahan lama, harga bersaing. Wah, contoh Logitech pas 11-11. Waduh, jadi jualan gak nih? Terus dapat memenuhi kebutuhan user. Oke, jadi aku tarik ya beberapa kesimpulan di sini. Satu, memenuhi kebutuhan atau memenuhi needs ya. Terus yang kedua, kata Mbak Ulan ini yang desainnya bagus, tahan lama, harganya worth it gitu ya, bersaing ya, sama Kak Deboy ini jawabannya satu lagi yang memenuhi kebutuhan usernya apa gitu ya. Oke, ini sebenarnya udah masuk semua. Yuk kita lihat sama-sama. Jadi ini nih teman-teman, suatu produk dikatakan bagus atau dikatakan yang berhasil itu ketika memenuhi satu, dua, tiga, empat, lima, lima piramida ini. Yang pertama, dia berguna. Dia dapat memenuhi kebutuhan usernya apa. Dia berguna ya. Sebagus-bagusnya produk, secakep-cakepnya desainnya, se sophisticated apapun itu kalau tidak ada usefulness itu nggak layak untuk dibeli. Jadi kayak ngapain kita beli kalau nggak dipakai ya nggak sih logikanya gitu. Jadi dia harus berguna. Yang kedua, explainability itu tuh maksudnya tuh bisa dimengerti gitu, understand gitu. Jadi kita tuh kan ada ya kadang kayak terutama produk yang bikin web app atau apa itu terkadang ada yang susah banget makainya gitu ya. Kayak terlalu canggih, terlalu sophisticated sampai usernya tuh bingung gitu. Ini apa sih? Ini apa? Gini gimana gitu kan. Nah, yang produk yang bagus itu dia mudah dimengerti oleh si penggunanya. Jadi istilahnya penggunanya tuh intuitif aja gitu, nggak perlu belajar susah-susah, dia tinggal ngelihat produknya sendiri, terus dia langsung bisa makainya gitu. Itu produknya bagus. Simplicity, simple, nggak ribet, langsung bisa make, nggak usah harus
apa namanya, harus ngapain dulu lah gitu kan, harus kemana ke sini gitu kan, ribet kan ya. Jadi harus simple. Scalability. Scalability itu kayak apa ya? Jadi bisa di scalable gitu. Jadi dia skalanya tuh sampai mana sih produk ini tuh batas penggunaannya tuh dari mana sampai mana gitu. Jelas gitu. Misalkan contohnya sepatu. Sepatu kan itu macam-macam, ada sepatu lari, ada high heels, ada sneakers. Itu kan ada scalability-nya tuh maksudnya di situ adalah bordernya ya. Border penggunaannya itu dari mana sampai mana gitu. Kita tuh ngerti gitu. Kan kalau sepatu lari berarti dia dipakainya buat lari doang kan. Kalau ke pesta ntar salah kostum gitu kan. Nah, high heels, kalau sepatu high heels nggak bisa dipakai buat lari dong, sakit kakinya gitu. Jadi, eh scalability itu jelas gitu, jelas ya dia dari mana sampai mana itunya. Habit generation, nah ini dia. Habit generation itu ketika suatu produk sudah menjadi habit, sampai-sampai kalau nggak ada si produk itu kita pusing gitu. Contohnya Gojek misalkan. Dulu nggak ada Gojek, dulu nggak ada yang namanya ojek online. Tuh kita bisa hidup nggak? Bisa kan? Biasa aja kan? Tapi sekarang ketika kita udah ketergantungan dengan GoFood, dengan Gojek gitu kan, dengan Gokar gitu. Tiba-tiba suatu hari Gojek nggak ada. Itu apa yang terjadi? Bingung, bingung kan? Apa ya? Wah, gimana nih gue pengen GoFood nggak ada Gojeknya gitu kan? Langsung panik. Dulu, manusia zaman dulu belum ada listrik. Bisa hidup nggak? Bisa. Tapi setelah ada listrik, dia jadi ketergantungan. Kalau nggak ada listrik, pusing ntar. Karena semua sudah bergantung gitu. Jadi, produk yang sukses, produk yang hebat itu ketika kalau dia nggak ada, orang tuh pusing gitu nyariin gitu. Karena sudah menjadi habit si produk tersebut. Gitu. Jadi di sini dibilang kalau good product must have a solid value proposition. Jadi value proposition itu tadi yang terkait sama usefulness. Jadi apa yang membuat dia beda dengan produk yang lain itu jelas. Terus bisa solve a real problem, berguna. Kalau dia nggak bisa solving problem, berarti produknya nggak guna gitu kan. Harus berguna. Dan juga be understandable by users. Orang yang makainya harus ngerti. Kalau susah banget gitu nggak ngerti, ya gak guna juga kan gitu kan. Dan juga perform their tasks as easily and efficiently as possible. Ini yang simple tadi ya. Harus simple, jangan ribet. And become better and harder to part with the more they are used. Ini yang tentang habit generation. Jadi semakin kita memakai produk tersebut, semakin kita kayak tergantungan sama si produk itu. Jadi ketika produk tersebut nggak ada, kita panik nyariin gitu. Itu produk yang benar-benar istilahnya bagus. Next. Nah, tadi kita udah ngomongin tentang produk. Nah, sekarang kita ngomongin yang namanya product management. Apa sih product management gitu kan? Kalau dari kata-katanya nih, product management. Manajemen suatu produk gitu. Memanage produk. Nah, gitu kan. Terus kalau kita definisiin tadi kan udah ya, produk itu sesuatu yang istilahnya punya nilai gitu ya. Terus juga bisa dikonsumsi orang, itu tangible atau intangible. Dan eh apa tadi? Terus harus memenuhi yang tadi 5 tadi gitu kan. 5 tadi dan kita bisa manage-nya. Nah, itu namanya product management. Nah, sekarang tugasnya tuh apa sih sebenarnya? Ranahnya tuh apa sih? Terus bedanya sama project management tuh apa gitu? Product manager sama project manager tuh bedanya apa kayak gitu. Nanti kita bahas. Next. Oke. Pertama ini aku secara teoritis aja ya berdasarkan product management body of knowledge. Jadi teman-teman kalau yang ada di apa namanya familiar dengan ranah project management dan product management, mereka itu ada yang namanya suatu organisasi. Kalau untuk project management itu ada namanya PMBOK, jadi PMBOK. PMBOK itu Project Management Body of Knowledge. Nah, di situ kan ada sertifikasinya ya, bisa jadi PMP, bisa jadi CAPM gitu kan. Kalau mau jadi project manager profesional di bidang apapun itu, nggak cuman IT.
Aku inget bahkan dulu kerjaanku juga di konstruksi ya, di teknik sipil juga butuh gitu ya, project manajemen profesional kayak gitu. Terus, nah di sini aku mau menjelasin fokusnya ke produk ya, product management, project management nanti itu beda ranah lagi, ntar lah kita bikin sesi yang lain ya kalau soal tentang project management. Nah, product management itu apa sih? Di sini disebutkan berdasarkan dari Prodbox, itu product management adalah suatu proses mengkonsif itu apa ya? Kayak membuat kali ya. Dan memplanning, memplanning atau merencanakan, developing, mengembangkan, testing, test, launching, launching to the market gitu. Jadi kayak, wah ini gue bikin produk nih, launch gitu kan. Delivering and withdrawing product in the market. Jadi cycle ya, product life cycle. Mulai dari dibikin, terus di launching ke market, sampai nanti istilahnya produknya mati lah. Udah nggak ada yang pakai lagi. Itu namanya product life cycle. Nah, terus di sini bisa dilihat nih ya teman-teman itu eh gimana suatu produk itu seperti apa gitu kan. Jadi mau dari idea, product definition, terus development, growth, and terus strateginya lagi gimana, terus muter. Itu life cycle ya di sini ya. Terus juga ada banyak sekali skill yang dibutuhkan mulai dari critical thinking, listening, user empathy, and influencing. Nah, ini unik sekali. Jadi kayak walaupun produknya sangat teknikal, walaupun produknya sangat engineer gitu ya, engineering, tapi yang di sini dibutuhkan bukan kemampuan ngoding kamu seberapa hebat. Bukan kemampuan apa namanya teknis analytics perhitungan matematis kamu seberapa hebatnya itu nggak dibutuhin. Yang dibutuhkan apa teman-teman? Empati. Wah, shock ya. Jadi kayak mau sepinter apapun kalian di bidang teknis, di segila apapun, sejago apapun kalian ngoding, sejago apapun kalian bisa bikin apa sih pemodelan yang rumit-rumit, tapi kalau nggak bisa empati sama user, susah, nggak bisa kita. Jadi ini yang paling penting untuk product manager ini adalah kemampuan mendengarkan dan kemampuan berempati. Dan ini nggak bisa kita pelajarin di secara formal di sekolah biasanya jarang diajarin kayak gini ya. Diajarin berempati, diajarin mendengarkan itu em, sayangnya mungkin saya rasa jarang gitu. Jadi untuk teman-teman yang pengen jadi product manager, kemampuan apa yang dibutuhin ini sih paling pertama kalau kataku adalah empati dan kemampuan mendengarkan user, mendengarkan keinginannya user. Jadi target market kamu tuh pengennya apa sih gitu. Kayak, Kak, aku pengen punya sepatu, sepatu yang cantik gitu, sepatu yang cantik bisa aku pakai ke kantor, tapi aku juga pengen bisa pakai sepatunya itu buat lari gitu loh. Bingung kan? Nah, itu coba dipikir gimana caranya high heels supaya supaya nggak bikin sakit kaki gitu kalau dipakai jalan banyak atau ya nggak usah lari lah, jalan banyak gitu aja gitu. Nah, itu juga bisa jadi kemampuan untuk berpikir kan, bagaimana kita bisa menyelesaikan itu gitu. Nah, itu nanti akan aku bahas di problem solving gitu. Nanti kita bakal pakai root cause analysis untuk menemukan masalah dan menyelesaikan masalah. Itu nanti aku bahasnya ya. Oke, lanjut. Ini yang tadi aku bilang. Perbedaan product management dengan project management. Ini aku nggak usah jelasin baca secara detail, cuman aku jelasin garis besar yang aku pahami ya dari sini. Kalau project management dia itu lebih sebentar durasinya. Biasanya cuman kayak mungkin 3 bulan, 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, paling panjang project berapa sih? Paling setahun. Dan itu tuh ada batasan taksnya gitu kan. Taks 1, taks 2, taks 3, taks 4 itu tuh ada batasnya gitu dan ada milestone-nya gitu kan. Biasanya em, dia itu ada yang namanya work breakdown structure atau WBS. Nah, WBS ini adalah kayak pemecahan taksnya satu satu per satu kayak gitu. Itu yang namanya project. Project itu ada akhirnya. Nggak kayak produk. Kalau produk kan muter ya.
kalau project itu ada awal, ada akhir, selesai gitu. Kalau produk lebih panjang dari itu, dia nggak segitunya. Jadi kalau orang project manager, biasanya dia lebih concernnya sama deadline. Gimana dia ngedeliver si project within a deadline gitu loh. Dan pokoknya dia tuh cuma mikir bagaimana bisa menyelesaikan si project ini supaya selesai gitu. Dia nggak mikirin ketika dijual ke mana namanya ke market itu apakah si sesuatu yang dia bikin itu akan berhasil atau tidak gitu. Dia emang nggak mau tahu kalau project manager mah itu urusan orang um, marketing, sales gitu. Kalau kata project manager. Tapi product manager lebih complicated karena dia ada dari awal banget si produk itu mulai dipikir. Dari yang namanya riset. Jadi dia yang berpikir, wah, market ini lagi butuh apa ya? Gitu kan. Ini pasar lagi butuh apa ya? Orang tuh lagi butuh apa sih sekarang-sekarang gitu kan. Itu dia yang mikir. Terus bikin yang namanya product vision. Jadi kayak visinya si produk ini itu mau kayak gimana sih? Apa yang permasalahan yang ingin diselesaikan oleh si produk ini tuh masalah apa sih gitu kan. Misalkan, kalau sosial media dulu dia ingin menyelesaikan masalah orang supaya bisa bebas berpendapat, bebas beropini, bebas berkoneksi dengan orang lain. Itu masalah yang ingin dia selesaikan, kayak gitu kan. Jadi visinya dipikirin sama yang namanya si product manager. Pusing, iya emang lebih berat product manager itu daripada project manager. Terus bikin apa namanya strategic plan-nya gimana gitu kan. Bikin produk roadmap, ngurusin. Jadi misalkan ya, misalkan contohnya bikin TV dari awal dia bikin bikin TV ini dia tuh dari awal mikirnya gitu ya. TV yang kayak gimana ya yang pengen aku bikin gitu kayak LCD kah atau TV yang apa namanya smart TV atau TV biasa. Terus juga dia riset ini laku nggak ya TV kayak gini kalau dijual di pasaran gitu kan? Gimana ya cara jualannya gitu? Terus kayak gimana supaya user itu jadi ngerti gitu dengan TV ini gitu supaya tertarik untuk membeli itu juga dia yang mikir. Terus makanya dia harus ngerti user itu maunya apa gitu kan? Makanya tadi skill empati sangat dibutuhkan. Terus juga marketing, strategi marketing juga dia bantuin bantuin apa namanya? Bantuin tim marketing juga gimana masarinnya gitu kan. Terus ada lagi namanya market analysis. Ini bareng sama kayak BA gitu ya, business analyst. Ntar bareng-bareng sama business analyst untuk apa namanya? Untuk menelaah si market ini itu kayak gimana gitu kan. Oke, itu produk manager kerjaannya. Wah, luas banget. Iya, bener luas luas sekali ya pekerjaan produk manager. Kayak bener-bener entrepreneur sih kalau produk manager itu. Jadi lebih mikir gitu, gimana ini supaya produk ini laku, supaya ini kejual gitu kan, kayak gitu. Ini juga berlaku nih buat teman-teman yang entrepreneur, ini ilmu-ilmu product manager ini sangat-sangat berguna sekali. Misalkan yang gampang aja, misalkan teman-teman pengen jualan kue, itu teman-teman pertama riset dulu kan kayak kue yang kayak gimana sih yang disenengin orang gitu. Kue yang kayak gimana sih yang orang tuh pengen beli gitu. Walaupun kayaknya mungkin udah ada di tempat lain gitu. Terus apa sih yang bikin kueku berbeda dari toko yang lain gitu kan. Itu dibikin semua. Gimana cara masarinnya? Mau pakai apa? Mau pakai sosial media kah? Atau mau pakai apa selebaran kayak pamflet kayak atau apa gitu kan atau bikin apa namanya plakat lagi apa sih itu kayak display gitu kan itu terserah terserah kalian itu product manager. Nah, lanjut, purpose tujuan dari product management sendiri itu apa? Pertama adalah eh jadi kita menginginkan product management itu untuk membuat value, value atau nilai, nilai yang mau dibeli oleh si customer gitu. Apa sih yang sebenarnya dibeli oleh customer ini? Nilai kan? Sebenarnya tuh customer tuh membelinya nilai, nilai si produk ini, value-nya itu kayak.
Entah itu kegunaannya, entah itu rasa bangganya ketika mempunyai produk tersebut, misalkan kok produknya mahal ya, atau suatu alasan lain, itu namanya customer value. Nah, terus lanjutnya adalah measurable business benefit. Jadi dari value yang didapat tadi, kita lanjut ke apa namanya, untuk mendapatkan measurable business benefit. Jadi manfaat ya, manfaat yang bisa terukur gitu loh. Nah, itu purpose atau tujuannya dari product management di sini. Terus kita lanjut ke sini dengan cara apa? Dengan cara identify unsolved customer problem. Jadi itu kayak kita mencari suatu solusi dari sebuah problem. Kayak gitu. Terus lanjut. Nah, ini tadi ya, lanjutannya tadi adalah purpose of product management itu lebih kayak to create product experiences that outweigh the competition over a sustainable period of time. Nah, gini teman-teman, ini sangat tricky. Jadi akhir-akhir ini terutama di IT ya dan startup banyak yang gagal. Kenapa? Karena kalah saing. Jadi dia launching produk, terus tapi orang nggak tertarik sama produk itu karena kompetisi yang lain tuh lebih lebih bagus daripada dia gitu. Akhirnya nggak menang, kalah kompetisi. Jadi baru launching, udah turun lagi. Contohnya, apa yang pasarnya susah untuk ditembus? Misalkan pasar ini ya, pasar ojol gitu ya kan. Gojek, Grab udah sangat kuat di Indonesia. Sampai-sampai Uber istilahnya ini kan udah dia dibeli siapa sih? Grab tuh yang lupa ya, kalau nggak salah Grab ya. Pokoknya sampai-sampai Uber itu dia kalah kalah di Indonesia gitu ya. Di negara lain masih banyak, tapi di Indonesia dia kalah. Itu alasannya apa? Karena kalah kompetisi. Marketnya diambil semua udah sama Grab sama Gojek gitu. Jadi kita itu sebagai product manager kita pengennya ketika kita launching produk kita nggak kalah saing. Jadi kita tuh masih bisa nggak cuma sebentar terus turun lagi. Jadi kayak tadi itu jadi habit, jadi habit generation. Kalau bisa orang tuh nggak bisa kalau nggak pakai produk kita. Kalau bisa produk kita menjadi sesuatu kebutuhan yang tidak bisa ditinggalkan. Seperti listrik gitu kan. Seperti tadi ojek online. Pokoknya sesuatu yang kalau nggak ada orang tuh nyari gitu. Itu yang kita pengenin gitu kan. Nih kalau di yang gambar ini kita lihat adalah product experience loop gitu kan. Mulai dari apa sih channelnya kayak gitu. Terus user itu make apa? Make smart devices, mobile devices, retail location, terus ada fungsi-fungsi service-service yang lain dan itu tuh semua ada di dalam product experience loop. Ini yang paling pinter mainin ini siapa? Apple. Apple dia paling pintar mainin, ya nggak? Jadi dia tuh bikin suatu ekosistem yang sangat kuat sampai-sampai orang itu sulit untuk lepas dari ekosistem tersebut gitu loh. Ya kan? Kalau misalkan orang udah punya Mac, terus udah punya iPhone, mereka itu kan bisa saling terhubung gitu kan dari semuanya, bahkan iPad juga, iTunes. Nah, udah bener-bener ekosistemnya kuat banget gitu kan Apple. Kayak gitu, teman-teman. Terus lanjut ke sini ada product management domain. Product management domain itu adalah product management itu gabungan dari yang namanya user experience, tech atau technical, sama bisnisnya. Jadi ada tiga irisan ya, tiga irisan penting ya di situ. User experience. Kenapa user experience penting di product management? Iyalah, kalau misalkan kita nggak ngerti user experience aja nggak make misalkan gitu kan. Ada nih ya, aku pernah pengalaman dulu develop produk. Jadi kita tuh terlalu berpikirnya tuh kayak mikirin, udah tambahin ini aja, fitur ini, fitur itu. Dulu kan aku pernah bikin suatu platform ya di kantorku yang di Jepang ini, bikin platform istilahnya untuk remote working dengan perusahaan Jepang waktu itu. Dulu tuh kita bikin suatu produk yang sangat terlalu komprehensif. Jadi kita bahkan sampai bikin fitur untuk video call di dalam platformnya. Padahal selevel Upwork,
selevel Fiverr gitu ya, kagak ada yang namanya video call di dalam platformnya. Kita mah sotoy banget bikin kayak gitu. Wah, akhirnya kagak ada yang make. Akhirnya gak ada yang make. Karena memang gak dibutuhin ternyata. Jadi kita tidak mengerti user experience yang aslinya seperti apa. Kita cuman berasumsi aja. Akhirnya itu fitur gak ada yang make, cuman ngabis-ngabisin duit buat jalanin server. Kan servernya lumayan tuh mahal bayarnya. Jadi kayak cuman ngabis-ngabisin gitu. Nah, terus lanjutan lagi, tech. Ini mah udah pasti ya, apalagi kalau produknya produk terkait sama IT gitu ya, sama teknologi, ya pastilah stack-nya apa, terus pakai teknologinya apa, itu sangat penting gitu. Bisnis, kalau kalau bisnis ini mah tidak bisa dipungkiri ya nggak sih, kalau misalkan orangnya kagak ngerti bisnis, gimana cara jualannya? Kayak tadi jualan kue misalkan. Jualan kue tapi nggak ngerti, apa namanya, gimana cara masarin kuenya gitu. Gimana sih, eee, apa namanya, riset yang seperti apa sih yang harus dikerjain supaya kita bisa bikin kue yang enak misalkan, yang orang lain pengen beli gitu. Itu gimana? Nah itu tuh ada juga di situ. Makanya domainnya itu sangat luas sekali ya, product manager ini. Nah lanjut ya, kita masuk ke product manager role. Jadi peran product manager, itu perannya ya. Nah, di sini aku lanjut lagi tadi udah aku bahas kilasnya mengenai perbedaan antara product manager sama project manager. Kalau product manager itu lebih melihat visi ke depannya, bagaimana si produk ini harus bisa laku terjual kayak gitu kan. Sementara project manager mah dia mah execute aja gitu, beresin aja apa yang owner pengen, dia kerjain. Jadi kalau project kan ada awal ada akhir kan, gitu kan. Kalau product management itu dia lebih ke cycle, product life cycle itu ada namanya. Jadi dia lebih fokus di product life cycle. Nah, eh apa namanya? Bisa lah teman-teman baca sendiri ya kalau yang di Discord ini bisa bisa baca slide-nya. Tapi intinya kira-kira seperti itu. Nah, jadi ada key function. Key functionnya itu kalau product manager dia tuh lebih ke riset. Lebih ke riset. Kalau project manager mah nggak riset. Dia mah dia terima jadi dari entah itu owner, entah itu pokoknya yang di atas yang udah ngerti konsep produknya seperti apa. Dari situ dia bikin itu menjadi yang namanya task gitu, WBS, Work Breakdown Structure. Jadi kayak task 1, task 2, task 3. Misalkan bikin kue. Ini aku biar gampang ya. Bikin kue. Contohnya bikin kue nastar gitu ya, bikin kue nastar. Oke, taksnya dibagi. Pertama, beli bahannya, itu taks 1. Taks 2, apa namanya, siap masaknya gitu, loyang segala macam gitu ya. Taks yang ketiga, campurin adonannya gitu. Terus pokoknya sampai nastarnya jadi. Jadi itu taks 1, 2, 3-nya jelas, milestone-nya jelas gitu kan. Nah, terus tapi kalau product manager, dia tuh lebih ke riset yang tadi. Kue nastar seperti apa yang disukain orang ya, kayak gitu. Itu yang namanya product manager, kayak gitu. Lanjut ya, teman-teman. Ada juga yang namanya responsibility comparison. Jadi itu kayak apa perbedaan dari product manager atau sama product owner gitu. Nah, di sini itu disebutin kalau product manager itu dia lebih ke strategically focus. Jadi dia fokus secara strategi gitu kepada si produknya. Sementara owner itu lebih kayak ke taktisnya gitu. Taktiknya seperti apa sih gitu kan. Kayak gitu. Nah, pokoknya lebih kalau product manager itu dia kayak bener-bener eh nge nge apa ya? Visioning dia seperti apa produknya dan lebih fokus ke visi kayak gitu. Kalau owner tuh dia lebih kayak eh gimana ya? Jadi tuh lebih kayak taktikalnya gitu. Jadi eh gimana untuk bikin produk ini ya gitu kan. Caranya tuh seperti apa ya? Pakai backlog, bikin-bikin task. Agak mirip sama project manager ya kalau tapi cuman bedanya ini dia bertanggung jawab terhadap suatu produk bukan project gitu. Next.
itu ini tadi yang aku bilang, responsibility-nya mulai dari develop products, market research, generate product requirement, determining specification, develop a production timeline, and develop to the market decision. Jadi teman-teman di sini uh, dia itu responsibility-nya mulai dari mengembangkan suatu produk, terus riset market, terus juga requirement bikin PRD gitu ya, product requirement seperti apa, dan juga kita nentuin yang namanya spesifikasinya kayak gimana, dan timeline-nya atau timetable-nya kayak gitu. Baru develop to the market decision. Jadi kayak gimana nih supaya si produk ini laku di pasaran gitu. Gitu deh. Terus lanjut. Skill. Jadi itu skill-nya adalah functional skill, industry knowledge, communication, innovation, business skills, integrity, self-confidence, networking, and customer orientation. Jadi di sini product manager itu dia fokusnya itu kepada siapa? Kepada yang namanya customer. Customer itu apa ya? Kalau nggak ada customer, kagak ada produk, nggak bisa jualan. Jadi customer itu kita harus ngerti banget apa gitu. Makanya di dalam mindset seorang product manager itu yang paling banyak itu adalah communication. Communication itu bagaimana kita mengerti customer, bagaimana kita memahami dia butuhnya apa. Terus bagaimana kita mengkomunikasikan value dari produk kita apa ya. Itu sangat penting. Terus desain. Kalau desainnya jelek, emang ada orang yang mau beli kalau desainnya jelek? Jelek ya? Gimana ya? Maksudnya desain jelek itu adalah satu, susah dipakai. Dua, apa ya? Kayak nggak user friendly gitu loh. Kayak misalkan tombolnya ada di mana atau enggak warnanya norak gitu misalkan. Jadi kayak gitu. Terus lanjut business acumen sama engineering di sini ya. Business acumen, ya iyalah kalau dia nggak ngerti market, kalau dia nggak ngerti bisnis, gimana dia mau jadi product manager kan. Engineering ini sebenarnya dikit doang, karena product manager itu nggak perlu ngerti detail, nggak perlu ngerti codingannya nih bagus atau enggak gitu kan. Nggak perlu dia, itu urusan CTO lah. Kayak gitu dia perlunya ngerti apakah ini sudah menyelesaikan masalah. Apakah ini bagus? Apakah sudah memenuhi keinginan user? Diceknya di situ, teman-teman. Lanjut, next. Jadi, a great product manager has the brain of an engineer, the heart of a designer, and the speech of a diplomat. Aduh, berat-berat. Jadi, product manager itu, dia punya otak seperti insinyur, punya hati seperti desainer, jadi punya sense gitu ya, punya sense of design gitu ya. Terus bisa fasih berbicara seperti seorang diplomat. Wow, bisa semua. Iyalah gitu kan. Bisa semua dia product manager itu. Terus lanjut. How to develop a winning product. Sini. Jadi apa sih teman-teman produk yang bisa memenangkan hati customer itu seperti apa? Yang tadi ya, yang memenuhi kebutuhan. Terus lebih bagus daripada alternatif yang lain. Terus yang ketiga gampang dipakai, yang keempat punya good value. Tuh. Terus di sini ada strateginya, product development strategy. Nah, di situ ada market research, terus lanjut ke analysis, terus building product, terus development, and then concept. Jadi kayak muter. Jadi begitu kita keluarin produk tuh kita terus-terusan improve, teman-teman. Jadi kita gathering feedback dari user. Oh, kata user ini jelek nih di bagian sini atau enggak? Kata user tulisannya susah dibaca, kecilan. Oh, gedein gitu. Atau jangan kalau ini selain IT misalkan nastar gitu. Nastarnya kemanisan gitu kan. Coba ntar kita cicip lagi apa bener nggak kemanisan gitu kan. Jadi semua feedback user itu diterima, terus kita analisis lagi gitu. Jadi muter itu terus-terusan improve ya. Nggak
nggak apa ya, nggak stuck di situ aja, tapi kita terus-terusan improve. Karena kalau kita nggak improve, entar kita mati. Karena dunia ini bergerak cepat, gitu kan. Orang bergerak cepat. Contohnya, apa yang sekarang udah nggak dipakai? DVD player. DVD player. Siapa coba nonton DVD sekarang? Siapa beli kaset DVD sekarang? Sekarang udah ada Netflix, udah ada Amazon Prime. Ngapain sekarang beli DVD mahal-mahal? Dulu, zaman dulu baru keluar DVD, orang mah rela gitu beli DVD asli sampai berapa ratus ribu gitu cuma sekeping doang. Sekarang udah nggak ada lagi orang nonton. Mati, udah pasarnya nggak ada gitu. Ntar kalau kita apa ya? Kalau kita seperti itu gitu ya, suatu saat nanti kita akan mati gitu. Kalau kita nggak upgrade terus dengan kondisi apa namanya dunia ini gitu ya. Karena dunia ini berjalan sangat cepat, terutama teknologi atau IT. Lanjut, market research. Ini pertama mulai dari segmentationnya kayak gimana, terus ke account segmentation, terus dari account ke buyer sama user. Dia kayak muter kayak gitu. Nah, di sini ada juga tipe-tipenya dari by source atau dari sumbernya, by methodology atau dari cara-caranya, by objective dengan cara seperti apa gitu. Jadi di sini ada strateginya yang namanya go to market. Who are you selling to? Kamu jualan ke siapa sih gitu. Ini ada target bayarnya itu. Kayak gimana dia? Dia itu bentuknya apa? Perorangan atau bentuknya B2C atau B2B gitu ya. Business to business atau business to customer gitu ya. Terus kalau misalkan B2B, size organization-nya seberapa besar? Apakah dia perusahaan yang sangat besar atau perusahaan kecil gitu? Ini kita benar-benar cari tahu nih, kita tuh jualan ke siapa sih gitu. Kita harus cari tahu, karena kok kita nggak tahu kita jualan ke siapa, kita nggak ngerti dia butuhnya apa gitu. Lanjut, problem identification. Di sini ada bagaimana cara kita mengidentifikasi problem punyanya si customer. Yang pertama dari past experience gitu ya, pengalaman-pengalaman di masa lalu. Kayak gimana sih masalah yang ada gitu. Terus yang kedua, deviation from a set plan experience. Jadi kayak perbedaan, deviasi ya. Deviasi itu adalah perbedaan dari rencana sama kondisi aktual gitu ya. Kondisi aktualnya seberapa besar ya deviasinya. Terus juga lihat juga kompetitor gitu kan, performanya gimana kompetitor kita. Oh, apakah mereka lebih bagus atau lebih lebih gimana gitu kan kita tahu. Terus bisa juga dari nyari feedback ya dari orang. Tuh. Ini cara-caranya mulai dari analisis available data itu bisa pakai yang namanya kuantitatif sama kualitatif. Data itu kan ada macam-macam ya, bisa dicari. Bedanya kuantitatif sama kualitatif apa? Kalau kuantitatif itu dia bisa terukur, makanya bentuknya matriks. Terus juga bisa diangkain gitu kan. Kalau kualitatif apa? Tidak bisa diangkain. Kualitatif itu contohnya interview dengan user gitu. Misalkan user bilang, saya nggak betah pakai produk ini, soalnya menurut saya ini ribet, susah. Nah, itu kan nggak bisa diangkain, tapi kita tahu kira-kira user itu nggak suka gitu sama kayak gini. Oke, lanjut. Uhu. Problem identification ini lanjutan tadi ya. Jadi ketika tadi kan kita udah mengidentifikasi masalah ya. Masalahnya ntar dapat banyak mungkin masalah kayak masalah tadi misalkan kue nastar, masalahnya misalkan nanas mahal tiba-tiba atau kemanisan gitu kan. Terus misalkan si kurirnya sering telat gitu kan. Itu nanti kayak banyak banget masalah kita dapat. Terus gimana sih cara kita menyelesaikan kan kita nggak bisa langsung semua gitu. Ada namanya prioritisasi. Bagaimana memprioritisasinya? Itu bisa pakai matriks yang kayak gini gitu. Do, schedule, delegate, sama delay. Jadi ada sumbu X sama sumbu Y. Bukan, Ding. Gak bisa disumbuin, Ding. Kuadran ya. Kuadran 1, 2, 3, 4. Gitu ya. Yang pertama, yang important, terus urgent. Ya, harus dulu lah, harus dikerjain. Jadi ini masalah-masalah yang butuh hmm, atensi lebih, immediate attention gitu ya. Kalau nggak diperhatiin, ntar impact-nya mampus. Ntar bisa bangkrut gitu. Itu urgent.
Terus juga nggak urgent, tapi penting gitu kan. Ini yang masalah-masalah yang butuh perhitungan lebih detail misalkan. Kayak gitu. Tapi implikasinya nggak sebesar yang di kuadran yang sebelumnya gitu. Nggak sebesar yang di situ. Jadi misalkan ya kalaupun nggak selesai juga ya impactnya masih kita masih nggak apa-apa lah, masih nggak bangkrut gitu. Nah, lanjut adalah urgent not important. Ini bisa di delegate gitu. Jadi kayak urgent tapi nggak important itu contohnya misalkan ya. Balesin chattingan customer, ya kan? Untuk dampak ke apa namanya? Dampak ke visi produk atau ke ini ya nggak begitu penting gitu. Cuman nanti customer marah kalau kita nggak balas gitu atau nggak balasnya lelet gitu kan. Ntar customer marah ya udah ini delegasiin aja. Makanya ada admin gitu. Admin yang bisa bales-balesin chattingan customer gitu, didelegasiin. Kalau nggak urgent terus nggak penting ya delete aja. Itu berarti bukan masalah gitu. Lanjut. Ini tadi yang lanjutan dari problem identifikasi. Ini contohnya. Problemnya sama. Dia pengen dapat suatu transportasi yang bisa nganterin dia 100 miles of my home gitu ya. Transportation within 100 miles of my home. Jadi kayak, oke masalahnya sama teman-teman. Tapi solusinya bisa aja beda. Jadi kita lihat dulu. Yang pertama, ini sebenarnya siapa? Ibu-ibu. Ibu-ibu yang mau nganterin anaknya main bola. Sama yang di sebelah kanan siapa ini? Speed demon, sukanya kebut-kebutan. Sukanya pengen kelihatan keren gitu. Pengen kelihatan keren. Nah, itu gimana solusinya? Untuk yang ibu-ibu, kalau dia mau nganterin anaknya sekolah, berarti mobil apa yang kita kasih? Mobil yang bisa muat banyak, soalnya dia pengen nganterin anaknya sekolah gitu kan. Kalau kita kasih cuman 2 seater ya gimana kalau anaknya bawa temennya ntar gak bisa bawa dia. Terus ibu-ibu mentingin apa? Safety. Ibu-ibu, yalah gitu kan. Ibu-ibu kebut-kebutan gitu kan, enggak kan gitu. Dia sangat mementingkan safety gitu, anak-anaknya gimana gitu kan. Jadi dia bawa anak gitu kan. Terus lanjutnya, ibu-ibu. Ibu-ibu biasanya apa? Ibu-ibu biasanya manage duit, ngatur keuangan rumah tangga. Jadi agak pelit di sini ya sebutannya. Dia maunya ekonomis, yang jangan boros gitu. Jangan boros bensin, jangan boros perawatannya. Nah, coba itu kebayang nggak mobilnya kira-kira apa? Ya mungkin kita bisa kasih SUV aja. Mobil SUV udah cukup lah untuk ibu itu gitu kan. Ya mungkin kalau sedih-sedih banget ya, misalnya kalau standar-standar banget Avanza juga nggak apa-apa ya nggak sih gitu kan. Yang penting dia bisa nganterin anaknya gitu. Terus ini si Speed Demon, dia pengen apa tuh? Pengen go fast, pengen kebut-kebutan. Terus looks cool, pengen terlihat keren gitu kan. Terus ya makes me look cool ya ini sama gitu. Jadi pengen dipamer nih orang, pengen show off gitu kan. Pengen kebut-kebutan. Dikasih mobil apa? Kalau dikasih mobil Avanza bisa show off nggak? Enggak. Nggak bisa kebut-kebutan dia, mana bisa racing. Susah kan? Nggak bisa show off dia gitu kan. Kalau mau sombong jangan dikasih mobil Avanza. Kasih mobil balap gitu. Kasih mobil balap baru bisa sombong gitu kan. Baru bisa kebut-kebutan gitu. Jadi gimana ya teman-teman? Masalahnya sama tapi solusinya bisa aja beda gitu. Tergantung sama usernya siapa. Lanjut. Ada yang namanya solution prioritization. Ini ada RICE score sama model Kano. Kano ini ada namanya orang Jepang. Kano siapa aku lupa lah pokoknya. Jadi dia bikin kayak gini. Model kayak gini. Bentar aku jelasin dari RICE dulu ya. RICE itu pertama dari reach, impact, confidence sama effort. Dibagi sama effortnya. Reach itu adalah seberapa luas kita bisa problem itu me apa namanya? Menjamah gitu ya, menjamah market kita gitu. Impact, seberapa besar impactnya terhadap market. Confidence,
Confidence ini lebih ke kayak apa namanya? Confidence itu kayak bukan percaya diri ini, apa sih namanya kayak berapa persen seyakin yakin berapa persennya gitu. Yakin berapa persennya kalau masalah ini akan mempengaruhi orang tersebut gitu. Dan dibagi oleh effort karena kan semakin effort semakin kita kita capek kan, semakin kita capek. Jadi kita bisa nge-scoring apa namanya solusi. Kalau yang effortnya besar berarti susah dong. Makanya skornya kecil nanti rise skornya berbanding terbalik sama rise score gitu. Lanjut adalah yang Kano model. Kano model dia itu membagi sumbu X dan sumbu Y. Sumbu sumbu Y itu lebih ke apakah orang ini satisfy atau not satisfy gitu ya terhadap si solusinya. Dan yang sumbu X itu adalah absent dan fulfill. Jadi apakah terpenuhi atau tidak gitu kan. Di sini eh ada garis biru itu adalah keinginan usernya. Keinginan user. Jadi kalau ini bisa ada dilihat kan ada must sama exciters kayak gitu dibedain. Aku sebenarnya kurang kurang detail juga ya belajar tentang Kano modelnya, tapi kira-kira dia tuh mengembangkan ini dari suatu penelitian gitu terhadap produk apa ya lupa. Nggak tahu lah, pokoknya akhirnya pemodelannya munculnya munculnya seperti ini gitu. Jadi si Mas sama Exciters ini. Ntar bolehlah ntar teman-teman cari sendiri ntar aku juga kasih sumbernya deh. Kalau dijelasin lama. Lanjut. Ini yang dipakai sama Netflix. Netflix itu dia pakai yang namanya North Star Framework. Jadi kemana-mana dia selalu melihat North Star. Tahu kan teman-teman kalau kita nyasar di apa namanya nyasar di suatu gurun atau nyasar di tempat antah berantah hutan gitu. Untuk keluar, untuk cari jalan kita harus lihat apa? Lihat bintang, bintang utara. Bintang utara itu dia akan ada selalu di situ. Makanya kita gak akan nyasar kalau kita lihat bintang itu gitu. Netflix pakai strategi ini. Jadi em, problem itu selalu merefer ke visinya mereka apa. Oke, problem accessibility selection. Orang tuh susah gitu ya milih film apalagi zaman dulu DVD gitu kan. Masa harus beli semua gitu kan. Visionnya apa? Entertain the world. Pengen ngasih entertainment kepada dunia gitu kan. Ya udah strateginya apa? Movie subscription service that deliver fast, easy entertainment in a friendly straightforward way. Jadi kayak gimana ya? Oh, ya udah bikin aja berlangganan tontonan ya yang bisa ditonton dengan cepat, gampang dan sangat friendly gitu. Terus metriknya, ini dia bikin sendiri metriknya. Kita juga bisa nentuin sendiri North Star kita apa. Terus untuk Netflix, North Star mereka adalah time spent watching streaming content. Yalah, kalau misalkan bisa kelihatan kan, kalau usernya nonton cuma sebentar, berarti dia nggak tertarik dong, kan? Gitu. Kalau nontonnya lama, berarti dia tertarik. Jadi kayak bisa dijadiin North Star, metriknya itu. Dan terbagi menjadi reach, engagement, and frequency. Seberapa banyaknya user yang nonton. Seberapa engage-nya dia nonton dengan cara lihat berapa jam dia nonton Netflix-nya. Dan net frekuensinya, seberapa sering dia nonton Netflix gitu. Apakah cuma sekali doang gitu. Atau enggak tiap hari nih nonton gitu. Tahu. Oke, ini teman-teman nih MVP menarik kan? Minimum viable product. Jadi apa sih? Suka denger nggak sih MVP? Itu MVP. Jadi MVP itu produk yang bisa produk awal beta gitu ya sebutannya yang bisa dipakai oleh user seminimum-minimumnya produk. Ini kadang orang tuh salah pengertian. Kalau kayak aku pernah baca suatu buku, aku lupa, bukan buku apa ya, artikel gitu. Yang mengibaratkan bikin MVP itu layaknya pertama dari sepeda, terus jadi motor, terus jadi mobil. Salah itu. MVP itu kita tuh harus udah bisa ngasih ke user
bentukan jadinya tuh kira-kira kayak gimana. Kalau misalkan dia dia mintanya sepeda dikasih mobil gitu ya, bingung dong orang. Lah gue kan minta sepeda, kenapa jadi mobil gitu kan. Kayak gitu. Jadi gimana cara membuat MVP yang benar? Gimana membuat MVP yang benar tuh udah ini contohnya yang di mobil ini. Jadi bentuk dari awalnya udah mobil, cuman memang kurang bagus gitu. Mobil pick up misalkan, murah gitu ya. Terus dibikin lagi biar jadi lebih cakep lagi. Akhirnya mobilnya agak cakep dikit. Terus dibikin lagi deh jadi mobil mobil sedan gitu misalkan. Terus dibikin lagi deh jadi mobil yang lebih cakep lagi. Jadi bahkan dari awal MVP itu user tuh udah tahu dia ekspektasi produk akhirnya apa. Ingat kalau MVP itu bukan produk akhir. MVP itu produk awal banget, pasti banyak cacatnya, pasti banyak ngaconya gitu kan intinya gitu kan. Gitu, lanjut. If you are not embarrassed by the first version of your product, you've launched too late. Ingat teman-teman, kalau kita bikin suatu produk, itu yang penting cepat dulu. Jangan kebanyakan mikir, karena tidak ada produk yang sempurna, teman-teman. Pasti banyak kurangnya. Contohnya, apa ya? Hmm, contohnya yang mulai ada ininya, pilihan-pilihannya itu. Ini deh, apa namanya, Facebook kali ya. Facebook. Dulu Facebook cuman, ya udah sih cuman bisa bikin status, ngomentarin status orang, ngepost di wall orang. Udah itu aja. Nggak ada, nggak ada iklan, nggak ada apa namanya reels gitu ya, video-video, nggak ada story gitu kan. Jadi apa ya, bikin yang paling utama aja dulu, nggak usah nambah-nambahin fitur yang belum tahu gitu. Jadi semakin waktu bertambah, semakin kita ngerti user, semakin kita bisa tambahin fitur gitu. Karena kalau kita pikirin suatu produk yang perfect, nggak akan ada gitu. Lanjut. Lanjut adalah tentang A/B testing. A/B testing ini itu dia kayak ngetes ya, ngetes suatu hipotesis, dites ke market, apakah benar ini hipotesis saya gitu kan. Jadi pertama kita pengen nge-define dulu nih, misalkan hipotesisnya adalah hipotesis saya produk ini, misalkan produk nastar aja lah biar gampang ya. Hipotesis saya produk ini itu butuh butuh misalkan butuh tepung yang lebih kenyal misalkan. Aku nyontohinnya pakai nastar biar kebayang semua orang yang walaupun bukan IT ya. eh gitu. Jadi jadi aku pengen ganti tepung ceritanya. Pengen ganti nastar bikinnya pakai apa sih tepung kan ini kan ya terigu ya. Ya, pakai tepungnya diganti gitu kan. Terus, oke. Terus juga sukses kriterianya apa? Oke, sukses kriterianya adalah nastarnya enak kenyal misalkan atau enggak apa nggak terlalu keras gitu, nggak terlalu keras. Pokoknya pas deh di lidah gitu kan. Itu sukses kriterianya. Terus prioritas. Prioritasnya apa? Jadi kayak berapa lama nih pengen ngetesnya gitu. Pengen ngetes sebulan, 2 bulan, atau seberapa lama gitu. Itu durasi tesnya di iniin dulu. Terus prioritasnya apa? Bener ganti ganti tepung doang atau sama diganti apanya gitu. Jadi kayak kita tuh bikin tadi komponen-komponen nastar, kita bikin jadi kayak variabel. Tepung variabel A misalkan. Nanas variabel B gitu. Jadi kita tuh tahu A, B, C gitu. Ini apa variabel-variabelnya apa. Nah, terus gitu teman-teman. Udah tahu, dites. Ngetesnya misalkan, oke aku bakalan ngetes selama 1 bulan gitu. Jadi di bulan November ini aku ganti tepungnya. Orang suka nggak nih gitu. Lanjutnya ada build. Ya ini kalau yang bikin ya, bikin produk. Coba dibikin, tadi nastarnya dibikin gitu kan. Terus deploy. Deploy itu dikasih ke market gitu. Coba tes gitu kan orang. Ntar nanti orang ada yang komentar, ini ganti ya tepungnya gitu kan. Oh, jadi lebih enak ya, jadi nggak keras lagi gitu kan kayak. Itu berarti masuk ke kategori yang sukses kriteria tadi kan. Berarti benar hipotesanya. Jadi kayak kita punya pemikiran, kita punya hipotesis, kita tes, kita lihat user,
Kita lihat market bener atau enggak, kayak gitu. Itu namanya A/B testing. Lanjut, usability testing. Bedanya apa dari A/B testing? Kalau usability testing kita langsung ngelihat usernya make di depan mata kita. Nastar, contohnya Nastar. Kita minta teman kita nyicip, kitanya ada di situ. Terus dia nyicip, terus kita tanya, gimana rasanya, enak nggak? Gitu kan. Oh, enak sih, freeze gitu. Tapi kok kayaknya nanasnya kayaknya kurang seger ya, gitu. Atau nggak apa gitu. Jadi kita tuh bener-bener ngelihat bagaimana user itu menggunakan produk kita. Di sini kita lihat kan, orangnya tuh bener-bener ada di situ, in-person usability testing, monitor remote usability testing. Jadi in-person, contohnya tadi yang kita bawa Nastar ke temen. Jadi ada di depan mata kita. Kalau remote, gitu ya, ya remote aja berarti pakai Zoom gitu ya. Misalkan, contohnya kita ngetes web app ya, ngetes website gitu ya. Kita minta customer coba website kita. Pak, coba dong Pak, sambil saya share screen gitu kan. Cobain ini website kita udah bikin gitu kan. Kita lihat nih, dia bagaimana pergerakannya gitu. Apakah dia kelihatan kayak orang bingung gitu kan? Bentar, bentar, bentar. Gimana sih cara submitnya? Bentar, tombolnya di mana ya tadi ya? Gak kelihatan tombolnya di mana. Itu semua di notice itu, di memo. Aku dulu pernah apa namanya ngerjain usability testing gitu ya, langsung sama user itu pasti 1 hari full. 1 hari full itu, bener-bener. Semua, bahkan dari semua eh, cara apa ekspresi wajahnya ketika pakai produk kita, terus apa kesulitan-kesulitan yang dia iniin gitu ya, misalkan kayak saya susah ini nyari tombol submitnya di mana ya, oh nggak kelihatan warnanya gitu, misalkan warnanya eh terangin gitu kayak gitu kok gelap banget gitu, atau enggak ini tombolnya kekecilan jadi nggak kelihatan gitu. Itu semua pergerakan user, pergerakan ekspresi user itu semua kita notice. Itu yang namanya usability ya. Ada juga unmonitored remote usability itu kayak cuman kayak kita kasih form. Jadi kita kasih form terus usernya suruh coba ya, suruh coba apa aja produk kita lah, entah itu web app atau Nastar kita lah. Tadi aku bilang kue Nastar ya. Itu formnya itu di dalam gini, misalkan dari segi rasa seberapa puas Anda dari segi rasa 1, 2, 3, 4, 5 centang centang centang, nah gitu kayak kuesioner aja gitu. Itu yang unmonitored remote usability testing gitu. Wah, kata Ajrin daging banget materinya. Iya, ini sangat relate dengan pekerjaanmu Ajrin sebagai UI UX designer. Jadi lanjut ya, kita dengerin juga. Nanti aku cerita-cerita soal pengalamanku ngerjain produk. Your most unhappy customers are your greatest source of learning. Jadi teman-teman, kalau ada customer atau user yang ngehina-hina produk kalian, jangan sebel. Itu justru pembelajaran yang paling cakep. Gali terus gitu kan. Misalkan tadi, kue nastar gitu kan. Ih, apa nih? Kue gak enak banget, nanasnya gak seger. Apa namanya? Terigunya ada adonannya ya, apa sih sebutannya? Pokoknya kayak keras gitu kan. Gosong lagi. Apa? Gosong lagi ini kayaknya manggangnya salah gitu kan. Jangan langsung, ih, dia mah toxic banget sih customer gitu ngehina-hina gitu. Terus malah jadi nggak belajar. Salah, gali terus gitu kan. Oh iya ya, kenapa? Kenapa gitu? Iya nih lihat gosong gini gitu kan. Oh gosong, iya. Berarti yang apa namanya? Yang enak berarti jangan yang gosong gitu kan. Iyalah gitu kan. Jadi kita tuh kayak jangan baper kalau dihina-hina customer. Jangan baper kalau dijelek-jelekin sama user gitu. Notice aja semuanya gitu. Gak boleh baper ya. Kalau kita ngembangin produk kita semakin justru yang paling berbahaya kalau kataku. Paling berbahaya adalah customer yang cuma iya-iya aja, nggak ngasih feedback. Itu bahaya banget. Kita jadi nggak belajar, kita jadi nggak berkembang. Kita tanya, nastarnya enak nggak? Padahal nggak enak. Tapi dia bilang, ya enak-enak aja sih, gitu. Gimana tuh? Ini kan kayak bahaya malah. Nanti kita bangkrut di akhir. Nggak ada orang yang mau beli nastar yang nggak enak.
Makanya kalau kita ngetes suatu produk jangan ke orang yang nggak enakan, ke orang yang jujur. Kalau bisa mah apa namanya? Jujur banget lah, jujur banget sampai sakit itu paling bener dah. Emang harus disakit-sakitin. Kalau enggak ntar kita apa ya? Terlena, terlena dengan apa ya? Terlena dengan pujian palsu itu kan nggak enak ya, teman-teman. Jadi, your most unhappy customers are your greatest source of learning. Lanjut, go to market strategy. Di sini tentu aja ketika kita mau memasarkan suatu produk, kita harus ngerti siapa yang kita jualin, siapa target audiensnya. What product or service? Produk apa yang kita jual atau service apa yang kita jual? Misalkan Kavelia jualan animal communicator service gitu kan. Harus ngerti dong target target audiensnya Kavelia siapa gitu kan. Misalkan orang yang hidup di kota gitu kan, tapi apa namanya khawatir gitu sama anabulnya gitu kan kayak gitu. Jadi kayak harus ngerti siapa dulu target audiensnya, jualannya apa, terus why gitu. Why? Kenapa audiensnya harus beli produknya Kavelia misalkan? Harus memakai service Ankomnya Kavelia misalkan kayak gitu. Jadi kita tuh punya positioning di situ. Lanjut, where? Ada di mana ini si orang-orang target audience ini? Apakah dia ada di kota? Apakah dia ada di desa? Apakah dia ada di Jakarta? Apakah dia ada di Papua? Jadi kita tuh kayak harus tahu gitu, harus kenal dengan siapa mereka gitu. Yoi, endorse. Teman-teman yang punya apa namanya masalah dengan anabul atau ingin berkomunikasi dengan anabulnya, boleh hubungi Kavelia ya, saya Ankom kita di sini. Iya, lanjut. Itu tadi sekilas aja. Terus, how? Marketing and sales plan. Gimana cara jualannya? Gitu. Aku tadi contohin yang Kavelia biar gampang ya. Gimana nih cara cara Kavelia me- memasarkan atau mempromosikan servisnya dia, servis Ankomnya dia kepada si target audiensnya. Apakah pakai sosial media berupa apa? Instagram, berupa nggak tahu lah Facebook masih ada nggak sih Facebook atau berupa apa atau bayar bayar ads di Google gitu kan ada kan Google Ads. Jadi ketika orang ngetik jasa animal communicator di Jakarta langsung kafir yang muncul gitu kan ada SEO pakai search engine optimization atau SEM search engine marketing. Jadi bayar ke Google supaya ketika orang ngetik itu langsung muncul nama kafirnya di paling atas itu ada strategi kayak gitu. When? Kapan? Kapan nih harus marketing ini? Kapan harus jualan? Itu juga harus ngerti kita ya. Makanya muter di situ. Ketika kita memasarkan suatu produk, apapun itu, produk mah nggak usah IT, nggak usah produk jadi, bisa juga service kayak Kavelia, atau bisa juga jualanan kue kayak Kayime. Itu kan produk ya, itu tuh produk. Jadi ini strategi ini itu bisa teman-teman pakai nggak cuma untuk bikin web app, nggak cuma untuk IT related things, tapi juga untuk sehari-hari. Bahkan jualan recehan pun istilahnya kayak apa ya? Jualan pulsa gitu ya misalkan. Bisa nih pakai kayak gini gitu. Supaya lebih lancar gimana. Masih ada nggak ya jualan pulsa sekarang nggak tahu nih. Udah lama nggak ke Indonesia. Terus product market fit. Product market fit itu apa? Bagaimana supaya si produk ini memenuhi kebutuhan pasar. Supaya si produk ini cocok dengan market gitu kan. Jadi yang pertama di sini pertama kita harus ngerti market. Market itu isinya apa? Market itu isinya customer yang butuh kita. Jadi bisa kita bagi duain di sini. Target customer sama undeserved needs-nya apa? Kebutuhannya apa? Di situ itu market. Lanjut di atasnya, di piramida yang atas ini, itu adalah produk. Produk itu sendiri ada komponen dari sesuatu yang bakal mengefek si customer gitu. Jadi pertama adalah value proposition. Value proposition itu segimana kita berbeda dari kompetitor yang lain.
segimana kita bisa memenuhi kebutuhan user, itu value proposition. Feature set, nah ini kegunaan produknya gitu. Bisa apa aja nih si produk ini gitu. Kalau misalkan service tadi kayak Cavilia, isinya bisa apa? Misalkan nggak cuman animal communicator, tapi dikasih juga misalkan saran gitu ya, saran supaya orang-orang bisa lebih dekat dan ngurus anabulnya dengan baik misalkan. Atau apa-apa gitu, plus-plusnya itu apa? Ditentuin di situ, feature set. Terus UX, user experience. Ketika orang ini memakai jasa, misalkan aku tadi contohin Cavilia, lanjut lagi nggak apa-apa lah, Cavilia. Memakai jasanya Cavilia, bagaimana experience mereka dari awal sampai akhir? Prosesnya itu ditelaah. Oke, Mbak ini misalkan menghubungi Cavilia via Discord. Jadi channelnya Discord. Tulis channel Discord. Terus dia prosesnya habis itu adalah mengisi Google Form. Mengisi Google Form. Ketika pengisian Google Form, apakah dia ada kesulitan atau tidak? Itu di apa namanya? Di notice gitu. Pertanyaannya kebanyakan nggak? Gitu. Ribet nggak nih orang kalau ngisi gitu? Atau malah kedikitan gitu? Atau perlu nggak Google Form yang lain kayak gitu? Dari Google Form itu lanjut ke experience selanjutnya adalah komunikasi misalkan. Komunikasi via WhatsApp misalnya. Komunikasi via WhatsApp, bagaimana experience user ketika berkomunikasi dengan Cavilia itu juga perlu dinotis. Apakah dia dia happy, apakah cepat responnya atau tidak. Nah, mungkin bisa dipikirkan apakah harus ganti WhatsApp-nya jadi bisnis. Kan ada ya bisnis WhatsApp. Jadi bukan personal WhatsApp, ganti ke bisnis WhatsApp. Apakah perlu kayak gitu? Terus kalau misalkan udah banyak customernya, apakah perlu admin buat balas-balasin message gitu kan? Itu juga perlu di notice gitu. Lanjut dari WhatsApp. Terus nanti dilakukan proses pembacaan oleh Cavilia ya, pembacaan si animalnya gitu kan, si hewannya gitu kan. Baru nanti hasilnya dikirimkan kembali lewat WhatsApp. Nah, dari awal customer customer menghubungi sampai customer terakhir itu selesai, sampai pembayaran, enggak ding, pembayaran kan di tengah ya. Pokoknya sampai terakhir itu dilihat gitu perjalanan mereka itu apakah mulus atau ada gangguan. Coba dicek. Bisa ditanya gitu kan. Mbak, selama menggunakan jasa saya ada nggak kesulitan-kesulitannya? Gitu aja, tanya aja iseng gitu kan. Tuh. Nah, udahnya kita bisa lihat apakah cara kita tuh masih cocok nggak sama market. Atau jasa yang kita tawarkan itu masih cocok nggak sama market. Atau market udah mulai nggak butuh anko misalkan. Misalkan, atau mungkin kita bisa beralih ke penyembuhan hewan, misalkan. Kalau misalkan Kak Filia jadi belajar Reiki gitu tadi ya waktu itu, apakah bisa jadi fokus ke penyembuhan gitu kan? Bisa dieksplor gitu, bisa dieksplor lagi, lihat situ. Terus lanjut ya, be stubborn on vision, but flexible on details. Ya sih, jadi kayak kalau kita udah tahu visi kita mau apa, jadikan itu North Star kita yang akan kita lihat terus gitu kan. Jangan sampai lupa. Tapi ya detail aja, fleksibel fleksibel aja di detail mah karena kan kita nggak tahu bagaimana semesta bekerja asik. Langsung dikaitin sama spiritual. Soalnya kita kadangnya beneran beneran kayak misalkan COVID nih ya. Em, Misalkan bisnis kita udah ada gitu ya, onsite gitu ya kerjaannya. Terus restoran deh, bisnis restoran yang orangnya memang harus datang gitu ya, restoran bukan delivery gitu. Iya, iya, pokoknya aku maunya restoran kayak gini, detail pokoknya. Kayak gini, lokasinya di Jakarta, makanannya ini. Detail, 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 detail. Terus, tiba-tiba COVID nih, bak, lockdown. Hilang customer. Terus dia tapi stubborn gitu, stubborn di details gitu. Agak, aku nggak mau delivery, soalnya aku pengennya vision aku adalah customer itu enak makan di restoran ini gitu. Makanya aku udah bikin arsitekturnya cakep sedemikian rupa. Tapi kan keadaan nggak bisa. Keadaan customernya nggak bisa datang lockdown. Kalau dia stubborn di details, habis bisnisnya. Itu. Ya udah, visinya apa? Visinya adalah supaya customernya happy dengan makan masakan dia gitu aja kan.
Berarti bagaimana dia menyampaikan produk atau masakan tersebut ke customer, entah mau ada COVID kayak mau ada apa, gimana caranya? Kalau mikirnya ke sana, berarti dia langsung mikir delivery bisa, gitu. Jadi delivery. Makanya hati-hati teman-teman, keras kepala boleh, tapi pilih dulu keras kepalanya di mana, jangan keras kepala bego ya, gitu. Kayak, enggak, ini mah visi hidup aku, gitu. Ya, gak apa-apa sih lihat dulu, tapi lihat juga gitu, karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi di alam ini gitu. Kita mungkin aja nanti akan ada apa namanya COVID-COVID yang lain gitu kan. Kan kita nggak tahu gitu kan. Atau ada sesuatu lagi yang nggak terduga gitu. Jadi kita harus fleksibel juga gitu menghadapi keadaan gitu. Oke, ini what I've learned from my experience in product management. Ini aku mau share sedikit masalah-masalah apa yang aku hadapi ketika aku mengembangkan suatu produk. Ah, aku jadi ya teman-teman, aku tuh mau sebenarnya pengen bawa tema ini tuh agak antara pede dan gak pede gitu karena jujur aja produk-produkku belum ada yang berhasil sampai menguasai pasar istilahnya. Menguasai pasar Jepang terutama ya karena aku adanya di Jepang gitu. Tapi nggak apa-apa lah. Kita tuh bisa belajar dari kegagalan orang lain. Jadi kita nggak perlu merasakan kegagalan tersebut tapi tinggal belajar dari kegagalan orang lain. Nah, aku pengen sharing kegagalan aku dalam mengembangkan suatu produk. Jadi, lanjut ya. Kesalahan aku yang pertama paling bodoh gitu ya. Kebiasaan. Miskom, communication gap. Jadi, ini teman-teman bisa lihat ya yang di Discord ini di slide aku ini customer ngedeskripsiinnya tangga, bentukannya kayak tangga. Tapi product manager nge-visioningnya sofa digantung. Terus ketika udah bikin alpha version of the produknya dibikinnya kayak gitu, kayu digantungin gitu. Beta versionnya lebih ngaco lagi. Terus advertisingnya kayak sosokan kayak iPhone gitu, iSwing, iSwing. Terus apa yang ready ketika udah launching date-nya nggak jadi apa-apa, telat ya produknya ini ceritanya. Terus what the press had to say about it malah jadi tali gantung dia. Lucu banget sih ini gambarnya. Terus what the customer really wanted ternyata dia cuman minta simple, cuman minta ban mobil digantung terus jadi ayun-ayunan itu aja gitu. Nggak seribet product manager mikirinnya tuh sofa kayak gitu. Apa ya? Yang aku hadapin yang pertama adalah tim itu kadang nggak ngerti gitu. Sebenarnya produk ini tuh menyelesaikan masalah apa sih? Mereka tuh cuman kerja-kerja aja gitu. Nggak mikir. Kebanyakan nih yang kayak gini biasanya developer tuh kayak pengen terima jadi. Pokoknya ini PRD-nya, tapi aku nggak mau tahu nih produk ngerjain apa gitu. Ya udah terus gue kerjain berdasarkan PRD. Fitur satu, fitur 2, fitur 3 tuh kayak apa gitu. Heh, terus malah jadi ngaco. Terus kesalahan yang kedua adalah product owners nggak bisa formulasiin hipotesis yang benar terhadap customer mereka gitu kan tentang fitur-fitur yang dibangun. Jadi kayak fitur ini tuh hipotesisnya bisa menyelesaikan apa sih? Dia tuh nggak bisa komunikasiin sama tim. Makanya jadi ngaco tadi kan. Lanjut lagi. Di sini ada product owner lagi nggak validasi yang hipotesis tadi. Terus juga hmm, Teams, Red Black Best Practice. Aduh, ini tuh kayak ini ya. Developer tuh sering banget ya kayak gini. Jadi dapat PRD, tapi dia nggak ngerti ini produk buat apa. Terus dia cuma nyari referensi di Stack Overflow gitu. Copy paste, copy paste codingan. Terus ditambal-tambal jadi deh produk. Ya nggak gitu juga. Jadi kayak harus ngerti ini produknya mau ngapain gitu kan. Terus ini juga salah ya, kalau tim itu cuman fokus di data, fokusnya di dokumen aja. Berdasarkan dokumen dia bikin ini berarti kayak gini gitu. Iya kan? Berarti eh apa namanya? Kita tuh fokusnya ke siapa sih? Dokumen atau customer? Customer dong gitu kan. Paling penting kan customer dong. Contoh deh, Nastar lagi deh, aku balik lagi ke Nastar. Jadi, misalkan contohnya Nastar, kita udah punya resep. Misalkan
1 kilo tepung terigu, eh, nanas, satu biji nanas misalkan. Terus berapa gram gula, berapa gram tepung, bla 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 bla. Jadi dokumentasinya udah ada, angka-angkanya udah ada. Terus kamu ikutin. Ikutinnya blindly aja, nggak dirasain nastarnya gitu. Ternyata nggak enak pas udah dicoba. Dilempar ke customer, customer komentar nggak enak, gitu kan. Terus gimana? Apakah kita tetap ngikutin resep tadi? Enggak kan? Modif dong resepnya. Customer sukanya yang kayak gimana? Dimodif aja, nggak apa-apa gitu. Karena memang target kita adalah customer, gitu. Ya, jadi jangan sampai ada communication gap. Kalau dulu aku communication gapnya terlalu banyak ya. Jadi kayak, apa namanya, tim nggak ngerti ini sebenarnya bikin apa. Terus product manajernya juga ngikut-ngikut aja, gitu kan. Kayak udah sih tambahin aja fitur ini, fitur itu gitu ya. Nggak taunya nggak guna juga gitu kan. Salah ternyata, customer-nya nggak mau itu. Nah ini, kesalahan tadi aku sempat bilangin nambahin fitur-fitur nggak penting ya. Ini contohnya. Lihat ini, remote. Remote kalau tombolnya sepanjang ini pusing kan lihatnya. Tombol apa aja sih gitu kan. Padahal paling kita yang pakai kita tombol channel, tombol nyalain, tombol matiin, tombol volume naik turun. Paling sama tombol buat ganti jadi HDMI atau ganti jadi apa DVD gitu atau apalah nggak tahu AV gitu ya. Sebutannya apa sih itu yang nggak layarnya biru gitu yang buat nonton DVD ada kan? Nah, itu buat ganti-ganti itu. Tapi kalau dikasih remote dengan tombol sebanyak ini, apa reaksi customer? Bingung, bingung kan? Tapi kalau aku dulu tuh kayak pengalamannya tuh kita tuh sotoy. Jadi kayak kayaknya kalau ditambah ini bagus deh kayak kayaknya kalau pakai fitur video call di platform ini kayaknya bagus kayak padahal Upwork aja kagak ada fitur video call. Kok sotoy banget emang. Kayak kayaknya kalau ditambahin fitur tracking time di sini bagus deh. Padahal nggak dipakai akhirnya. Sampai akhirnya kebanyakan fitur. Kebanyakan fitur orang nggak make, gagal. Gitu. Kayak terlalu banyak menambah-nambahkan sesuatu yang nggak penting. Itu hati-hati juga. Nah, kesalahan ketiga. Trying to work backward from a preconceived solution. Ini tuh jadi kayak kita itu udah mengkonsep atau udah mengasumsi solusinya apa. Padahal kita tuh belum tahu sebenarnya apakah solusi ini adalah solusi yang tepat untuk customer atau tidak. Jadi misal gini, masalahnya adalah apa ya yang ini ya, yang susah. Hmm, tapi nggak cocok. Hmm, Oke, Oke gini, apa sih namanya? Eh, Masalahnya adalah orang orang kesusahan karena harga tiket mahal gitu. Ingin pergi ke ingin pergi ke suatu tempat, terus tiketnya mahal. Terutama ini aku bilangnya tentang bisnis trip gitu ya. Ingin meeting di suatu tempat, tapi nggak bisa pergi karena tiketnya mahal. Lalu kita solusinya apa? Kita mikirin, ya udah cari aja yang tiketnya murah gitu. Cari aja yang vendor yang bisa ngasih tiket kita murah gitu. Apakah itu solusi? Nggak juga kan ternyata, ternyata pas dilempar ke user, pas dilempar ke customer, dia lebih pengen apa solusinya? Zoom meeting aja. Ternyata dia tidak butuh untuk pergi ke tempat tersebut, cuman butuh Zoom aja atau cuman butuh online meeting aja dengan alasan lebih cepat. Ya gitu. Jadi kayak kadang-kadang kita sotoy berusaha mengerti customer padahal sebenarnya nggak ngerti gitu. Nah, kesalahan yang keempat adalah kurangnya strategi dan kurangnya planning. Ini juga ngaco. Lihat ini ya. Top 20 reasons kenapa sih startup gagal. Yang pertama, nggak ada kebutuhan pasar. Sosokan bikin produk padahal customer-nya nggak ada. Nggak butuh orang tuh sama produk dia. Habis duitnya, run out of cash.
not the right team. Ya itu lain lain lagi. Pokoknya intinya kayak kurangnya strategi dan kurangnya planning. Kesalahan nomor 5, misunderstanding customer needs and want. Jadi kadang-kadang kita bingung customer needs sama want. Bisa nggak ngebedain mana yang needs, mana yang wants? Kadang kita tuh nggak bisa bedain. Kalau need itu ya kebutuhan dasarnya gitu. Kebutuhan dasarnya apa gitu yang ingin dibutuhkan gitu. Jadi yang harus dibikin sebagai fitur itu needs atau wants? Ya needs dong gitu kan. Misalkan gini, needs yang butuh di solve tuh apa? Misalkan HP. HP ya. Kalau untuk HP, kebutuhan HP yang paling pertama apa? Telepon. Minimal sekarang udah nggak pakai telepon deh. Pakainya yang bisa internet gitu lah. Yang bisa pakai WhatsApp gitu ya, supaya bisa voice call misalkan ya. Terus want-nya apa? Want-nya yang pengen yang misalkan apa ya? Yang kameranya bagus gitu ya, supaya dia bisa foto-foto. Nah, bisa foto-foto kayak gitu. Terus yang fokus pertama, yang paling pertama dijadiin fitur apa? Foto-foto atau telepon? Telepon dulu lah, kalau HP kagak bisa telepon mah namanya bukan HP ya nggak sih? Gitu. Jadi kayak kita tuh harus tahu prioritisasinya dulu gitu kan. Ya kayak gitu. Jadi jangan berusaha memenuhi wants-nya customer, tapi memenuhi needs-nya customer dulu. Prioritas adalah needs dulu, baru wants. Wants itu nanti. Kalau kita udah stabil, udah bisa develop produk yang bagus, baru kita penuhin wants-nya customer itu apa. Kesalahan yang terjadi nomor 6 adalah lack of research. Jadi kurangnya riset. Kurangnya riset. Kalau kita kurang riset, kita bakal salah bikin produk yang cocoknya tuh apa. Jadi kayak lack of understanding about market dynamics, karena kan market kan bergerak terus ya. Kita kan nggak tahu sampai kapan produk kita akan laku di pasar. Unexpected cost, tiba-tiba ada bayar apa yang nggak ketahuan gitu kan. Itu juga ada. Increase focus on teknologi, ini juga kayak teknologi kan berputar terus ya, semakin cepat ini juga harus dilihat ya. What are important things for product manager? Nah, ini yang paling penting teman-teman, important skills-nya itu apa? Wah, banyak sekali ya kalau untuk product management, terutama di pengetahuan tentang produknya, terus tentang prosesnya, dan orangnya. Apa? Kan pengetahuan tentang orang apa? People skill, kemampuan untuk mengerti orang. Mulai dari komunikasi, leadership, kolaborasi dengan tim, manajemen stakeholder kita, gitu kan, supaya mereka masih mau support kita. Dan bagaimana kita mengerti orang, gitu kan. The many hat of product manager, psychologist, waduh. Kita jadi harus ngerti orang nih, cara psikologi. Mereka sukanya apa? Detektif, mencari tahu, cari-cari siapa tersangkanya gitu. Cari problemnya maksudnya. Tersangka itu problemnya, masalahnya. Scientist, riset harus banyak. Strategize, director yang direksiin ya, mengatur semuanya. Diplomat, bicara-bicara dengan orang banyak. Arsitek, desain. Coach, kita harus bisa nge-coaching tim kita supaya semangat untuk ngedeliver produk. ER dokter. Aduh, kalau ada emergency, product manager duluan yang harus pasang badan. Tuh. Gardener, nurture si produknya itu. Jadi kita kayak nyiramin produknya supaya jadi pohon yang besar gitu. Intinya ya. Oke. Slide-nya habis. Ah, 1,5 jam ya aku bicara. Ya, izin minum dulu. Kalau ada pertanyaan, teman-teman boleh eh apa namanya? Boleh nanya lewat chat atau buka mic juga nggak apa-apa, terserah ya. Itu 2 SKS kata apa product management ini dia sebenarnya lebih dalam dari ini sih aslinya. Tapi yang tadi aku jelasin itu sekedar kulit-kulitnya banget. Kalau mau belajar detail,
nanti aku mungkin bisa kasih referensi buku-buku yang paling bagus yang untuk bisa belajarnya, gitu. Apalagi ya, iya itu sih kalau product management. Nanti kita kalau yang karena product management ini itu di dalamnya ada banyak hal loh. Karena kan product manager harus bisa solving problem, harus bisa apa namanya berpikir, harus bisa riset, harus bisa mikir, harus bisa solving problem, harus bisa jadi leader, harus bisa berkomunikasi. Waduh, udah semua nih. Harus bisa berarti tadi kan yang aku sebelumnya deliver critical thinking ini skill-nya product manager. Terus nanti aku deliver problem solving pakai root cause analysis ini juga product manager gitu. Terus leadership ini bisa di manajemen apa aja dipakai leadership. Komunikasi nanti mungkin aku bisa ngajarin kalau misalkan pengen belajar tentang bagaimana berkomunikasi yang baik, nanti mungkin aku bisa ajarin teori-teori atau materi-materi yang aku pelajari di Toastmasters Jepang. Itu bisa aku iniin juga. Terus desain, harus ngerti desain, harus ngerti gimana apa namanya user friendly. Apakah ini desainnya user friendly atau enggak? Itu bisa juga ada konsep desain itu kan, mendesain itu seperti apa. Ya aku nggak bisa, aku cuman ngoding. Kalau ngoding aku give up ya ampun. Ngoding aku pernah belajar tapi aku bengek, nggak kuat. Bukan nggak kuat tapi ya bosen gitu akunya gitu kayak gitu. No wonder banyak banget field engineer oil and gas company yang dibajak masuk ke tech company. Skillnya udah jadi semua. Tinggal plug and play di lingkungan baru. Iya, 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 iya. Iya. Kalau aku ilmu di teknik sipil yang kepake sampai sekarang itu untukku sendiri adalah project management. Jadi dulu aku pernah belajar banget detail mengenai namanya manajemen ya, manajemen konstruksi. Itu yang gimana kita bikin WBS, bikin tax-tax gitu kan. Bagaimana kita sebelum ngebikin suatu bangunan itu harus bikin pondasinya dulu, terus bikin estimasi timeline segala macam. Itu udah aku paham banget gitu itu dari awal dan bagaimana memanage semua timing waktu idle alat-alat berat itu gitu kan. Dan ternyata itu dipakai banget di apa namanya? Di apa tuh namanya di project management. Ajrin ini bisa nonton di Instagram aku ya, Ajrin. Udah dari awal kerekam semua kok. Nanti aku kasih linknya ya. Kalau mau nonton dari awal, gitu. Terus apalagi ya teman-teman yang bisa di ini kalau untuk product management. Ya itu sih sebenarnya ilmunya itu apa ya? Luas sekali ya. Sampai aku tuh kadang-kadang bingung product manager itu dia kerja apa sih gitu. Saking luasnya gitu kan. Dia yang ngomong, dia yang desain, dia yang mikir, dia yang ngarahin orang-orang yang ngoding, dia yang bikin PRD gitu ya, bikin product requirement details gitu kan. Ya kayak gitu sih. Ini teman-teman itu kalau misalkan pengen belajar gimana cara bikin product requirement details itu bisa jadi satu sesi sendiri gitu karena memang sangat detail banget gitu ya bikin dari suatu produk, terus kita bisa bikin fitur misalkan requirement-nya apa, itu di-define satu-satu, baru sampai akhirnya jadi ke desain. Kayak gitu. Gitu deh. Boleh kalau ada pertanyaan, kalau ada apa di eh, chat juga boleh. Kalau misalkan tidak ada, ntar kita after party aja ya. Aku tutup dulu yang di Instagram ya. Teman-teman yang di Instagram, terima kasih udah gabung sampai sekarang. Dan karena penjelasan aku sudah selesai, jadi aku tutup ya Instagramnya. Terima kasih. Oh, Kak oke. Frisri mau nanya dong. Boleh, boleh. Siapa Iya, tuh? saya. Ajrin, Ajrin Nih, ya? iya, aku Oke, Ajrinnya ngapain? materinya tuh daging banget sih yang dijelas sama Kak Frisri. Terus ada Hmm. beberapa mungkin yang lagi relate, yang lagi lebih tapi lagi dialamin di proses developmentku sekarang. Aku pengen tanya nih, kalau dari PM sendiri tuh
gimana ya cara mereka buat bilang no gitu ke misalkan ke head atau ke manajemen khususnya. Kalau misalkan tiba-tiba ada requirement yang masuk. Kan kalau kita tahu requirement itu kan kadang datang dari kebanyakan ya. Itu dari manajemen dulu ke head baru ke PM baru nyampein ke anak-anak produk biasanya ya kan. Cuman kadang di beberapa kerjaan yang lagi dikejar banget nih di quarter misalnya di quarter ini atau quarter yang lain itu mungkin antara possible dan nggak possible buat ditaruh. Nah, untuk priority-nya ini kan bisa jadi ada yang urgent banget, ada yang lumayan urgent, terus di atas ada yang lebih urgent lagi. Nah, gue pengen tahu kayak kalau dari PM sendiri, gimana sih cara mereka bilang no gitu, bilang enggak gitu ke head atau ke manajemen buat meyakini bahwa ini tuh nggak possible buat dilakuin. Padahal dari manajemen ataupun dari head mereka nge-counternya itu dengan cara kan ini fiturnya belum pernah kita pakai. Jadi kita nggak punya data yang bisa kita risetin, mikirnya kayak gitu. Jadi kayak jalanin dulu aja, nanti baru kita pelajarin hasilnya. Nah itu gimana kalau menurut dari Resti? Waduh, Ajrin itu sumber masalah itu Ajrin. Mohon maaf, tapi itu sumber masalah biasanya yang kayak gitu ya. Kalau itu tuh prinsip aku banget dulu waktu aku ngerjain produk di awal-awal. Kebodohannya adalah ngikutin apa yang dimau klien tanpa berpikir bahwa apakah fitur tersebut itu cocok atau tidak dengan produknya. Akhirnya sembarangan jadinya. Itu jadi masalah. Nah, pertanyaan Ajrin tadi bagaimana cara meyakinkan manajemen supaya kayak fitur ini tuh nggak make sense gitu. Fitur ini tuh agak impossible untuk develop gitu dengan timeline yang seperti ini. Kira-kira gitu kan ya pertanyaan Ajrin. Oke. Nah, kalau ini itu memang agak sulit, agak tricky gitu karena aku kurang tahu kalau struktur perusahaannya Ajrin, tapi kita itu kan kalau dariku kan karena aku order to made gitu kan. Jadi klien itu adalah kami sama. bukan raja lagi, Tuhan loh, dewa gitu kan. Udah di Jepang tuh kan kayak gitu. Jadi kita kayak sangat sulit untuk mengatakan tidak kepada klien, tapi ada satu cara yang bisa kita lakukan, triknya. Triknya adalah tadi kan manajemen itu alasannya coba dulu lah, kita kan belum ada fitur kayak gini, ntar lihat dulu di pasar. Dia tadi bicara seperti itu gitu. Nah, kalau mungkin saran yang bisa aku kasih ya, yang kasih itu adalah yang selama ini aku berbicara dan kami sama dengan klien itu adalah kayak, oke Pak, nggak apa-apa Bapak mau fitur seperti ini, tapi kita tidak bisa menjanjikan akan selesai dalam waktu segini dan menurut saya Pak ya, gitu kan, fitur yang ini itu misal ini cara aku berbicara aja. Mungkin rasanya kurang cocok dengan visi produk Bapak karena bla 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 bla. Solusi yang saya tawarkan adalah bla bla bla. Jadi kita bilang no ke klien itu nggak cuma bilang no, aku nggak mau ngedevelop fitur ini, nggak make sense, nggak masuk akal, ngaco gitu. Jangan kayak gitu. Kasih solusi lain gitu yang kalian kiranya bisa lakukan gitu, Jrin. Tapi aku kurang tahu ya karena konteksnya kan aku nggak paham ya. Maksudnya sebesar apa fiturnya ini kan. Dan apakah ini produknya kalian lagi ngembangin MVP atau udah jadi produk jadi gitu kan tergantung juga kan. Kalau di MVP mungkin bilang aja ke bapaknya gitu kan. Pak ini kan MVP. MVP adalah fokus ke fitur utamanya dulu Pak. Kita testing marketnya adalah fitur yang paling utama dulu. Kita lihat dulu ini apakah benar atau tidak hipotesis yang kita buat. Itu kan selama mengembangkan MVP ini. Baru setelahnya fitur yang tadi Bapak bilang, jikalau memungkinkan, kita akan develop di fase selanjutnya. Di version berapa tuh? 1.2 atau enggak version 2 gitu kan. Kayak gitu kan kalau biasanya di IT itu. Jadi
Kalau aku, sama timku tuh, karena kan berapa kali aku nge-lead suatu, eee, pengembangan suatu produk dan project. Aku suka jadi project manager, aku suka jadi product manager, aku jadi segala macam lah pokoknya di di kantorku yang sekarang. Jadi, aku udah merasakan gitu lah, bagaimana sulitnya berbicara atau meyakinkan dengan klien. Jadi aku sangat paham tuh, mungkin PM-nya Ajrin itu sulit ya untuk menolak, karena kan, apalagi manajemen gitu yang sudah berbicara gitu, yang di atas gitu kan istilahnya. Apalagi aku juga kalau klien udah berbicara gitu kan, kami sama sudah berbicara, ya aku harus pinter-pinter aja bilang kayak, "Pak, mungkin rasanya akan agak sulit kami, terapkan untuk di fase yang ini," gitu. Jadi jangan langsung ditolak. Untuk di fase yang ini akan agak sulit, tapi kami janji, kami akan coba kembangkan di fase yang selanjutnya. Apabila apabila hipotesis hipotesis kita yang kita bikin itu benar adanya gitu setelah kita tes produk ke market gitu. Jadi kita tuh ngerjain sesuatu jangan jangan cuman jangan cuman random based on hipotesis gitu, harus dites dulu kayak bener atau enggak gitu. Tapi fitur yang dites itu kalau memang masih mengembangkan MVP, yang apa namanya, fitur yang bener pentingnya dulu, jangan fitur yang ditambah-tambahin sama manajemen gitu. Jangan fitur yang ditambah-tambahin sama klien, klien tuh suka ngaco kadang-kadang emang. Apa ya, terus aku jadi curhat. Terus apa ya, fitur apa ya waktu itu dia minta ya, terus akhirnya nggak jadi, kesel kan. Apa ya, dia minta tambahin, eee apa ya, export tuh, apa ya, aku lupa lah, pokoknya kayak tambahin satu fitur, fitur ini ya, gitu kan. Terus kita bingung, lah Pak, ngapain jadi fitur ini, kan kita udah ada file ini gitu, itu kok gunanya apa gitu kan. Terus dia bilang, nggak apa-apa, pengen aja gitu ada itu gitu kan. Terus dibikin, terus tiba-tiba pas dicoba, oh iya ya, nggak kepake ya. Lah, udah dikasih tahu, Pak. Dari tadi. Dari kapan kita kasih tahu? Bapak bilang suruh bikin aja gitu kan. Ya kayak gitu berapa kali. Jadi, bagaimana kita berbilang tidak? Ya itu tadi caranya. Jangan langsung tolak. Kasih solusi dulu gitu. Orang kan kesel kalau misalkan kayak, ini orang kagak mau kerja aja kali gitu. Ini orang mah kagak mau kerja aja kali makanya langsung bilang enggak gitu. Jadi dikasih opsi lain ajarin, dikasih solusi dulu atau enggak dijanjikan dijanjikan akan dikerjakan gitu. Iya bener kan, dari dulu dibilangin sotoy lo gitu. Sosokan lo nambah-nambahin fitur, ngaco gitu. Sering banget nih, ngeselin emang banyak nih kayak gini klien-klien nih. Atau enggak manajemen-manajemen kan karena bos-bos ini mereka tuh tidak mengerti loh. Nggak ngerti mereka tuh bikin apaan, kita tuh bikin apa mereka tuh nggak ngerti kadang-kadang. Detach mereka tuh sama reality. Jadi yang repot ini yang jadi penghubungnya ini. Benar, we know our product better than anyone else. Iya, karena kita yang bikin. Manajemen mah kagak bikin. Manajemen mah tahu jadi. Gitu. Klien juga kadang taunya jadi aja. Dia sendiri nggak ngerti maunya apa. Sering banget klien yang nggak ngerti dirinya sendiri pengen apa. Cuman pengen kayak, tolong bikinin saya produk yang bisa, apa sih waktu itu aku dapat kerjaan. Ini bisa pakai machine learning model yang bisa ngedeteksi pemakaian electricity Tokyo katanya. Penduduk Tokyo waktu itu kerjaanku ya, gitu. Terus kayak, untuk apa Pak gunanya gitu? Iya untuk ngedeteksi aktivitas aja. Deteksi aktivitas apa gitu? Terus dia kayak gitu. Kayak jadi bahkan klien pun nggak ngerti gitu. Mereka tuh maunya apa gitu. Kadang-kadang. Makanya perlu di-confirm. Ajarin ininya memang ada agak tricky untuk berbicara dengan orang-orang yang ada di atas ini ya. Kami sama ini itu agak tricky karena kadang-kadang mereka keras kepala gitu. Makanya kita harus pinter-pinter aja gitu. Nolaknya ya jangan jangan langsung nolak. Misalkan kita kasih solusi lain, terus kita
janjikan untuk mengerjakannya di fase selanjutnya, itu pun bisa. Karena kan yang namanya produk IT terutama itu kan version 1, version 2, version 3 itu kan ada terus ya, bisa diupdate kan, kayak gitu. Beda sama kerjaan sipil. Kalau kerjaan sipil kagak bisa diupdate-update macam IT. Kalau udah janjinya didesain bikin gedung 10 lantai, 10 lantai nggak bisa tiba-tiba ditambah jadi 20 lantai, ntar ambruk fondasinya. Kalau IT, oh awalnya nggak ada fitur messaging, terus ditambah fitur messaging itu bisa aja nggak apa-apa. Tapi kalau kerjaanku dulu kagak bisa. Janjinya dibikin 10 lantai, bikin 10 lantai. Nggak bisa tiba-tiba dibikininnya minta 12 lantai. Atau diminta 20 lantai. Runtuh nanti bangunannya gitu kan. Kalau IT ya memang dia fasenya agile gitu kan. Jadi berdasarkan feedback, update, 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 feedback, update lagi kayak gitu. Itu di IT, perbedaannya dengan IT. Jadi latihan aja, nggak apa-apa. Bicara aja. Mungkin aja kan bisa ngobrol dengan PM-nya gitu. Pak, misalkan atau Bu gitu kan. Saya rasa fitur ini mungkin agak sulit untuk dikerjakan di fase yang kayak gini gitu. Mungkin kita bisa coba komunikasikan dengan manajemen. Mungkin kita bisa berikan solusi yang lainnya adalah seperti ini, Pak, Bu, kayak gitu. Jadi kayak coba aja ajak ngobrol. Seharusnya bisa sih. Gitu deh. Semoga menjawab ya jawabannya. Ada lagi Kak pertanyaannya lanjutan? Oke, kalau nggak ada, aku tutup saja ya sesinya. Kalau ada pertanyaan, boleh langsung DM aku juga boleh, atau posting di mana tuh? Ini biasanya di mana sih self development atau karir ya? Yang ini. Ya di mana lah yang cocok. Ngerti aku. Nanti aku share juga PPT-nya, PDF ya dalam bentuk PDF. Teman-teman yang terlambat nonton, yang kelewatan, yang di awal-awal, boleh nonton rekaman live Instagram aku. Itu langsung ya, dari awal aku udah rekam ya, istilahnya di situ. Tinggal nonton sambil baca PPT-nya gitu. Semoga bisa belajar dan bisa belajar banyak. Nanti rekomendasi buku-bukunya pun nanti aku kasih aja ya di mana ya? Karir ya? Karir kali ya. Karir and pendidikan kali ya. Di situ deh nanti aku share. Gitu. Terima kasih banyak semuanya. Sampai jumpa di sesi sesi selanjutnya. Mungkin kita bakalan belajar problem solving pakai root cause analysis gitu. Itu untuk yang relate sama karir ya. Pokoknya yang udah dilempar Debbie lah, yang udah dilempar Debbie di warung kopi itu topik-topik yang aku akan bawain di ke depan ya, ke depannya. Jadi nanti akan ada em, apa namanya karir relate sama problem solving, terus juga self development terkait life value dan life purpose ya. Jadi kayak tujuan hidup dan value-value hidup. Terus juga sama belajar spiritual terkait dengan consciousness. Consciousness itu apa? Oke, terima kasih teman-teman. Aku cabut dulu ya. Kalau misalkan boleh apa ada pertanyaan, boleh langsung DM aja. Terima kasih.